طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Jakarta, Roja Surabaya, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Asil TV di Pekanbaru di mana saja Anda berada, pemirsa Ahsan TV dan TV serta radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di dalam kajian khusus muslimah yang biasa kita selenggarakan di Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung. Sekarang di tengah menyebarnya virus corona ini, kita adakan kajian secara online. Materi terakhir kita sedang menerangkan beberapa penyebab banyaknya wanita yang terjerumus ke dalam kemaksiatan besar berupa sufur, tabarruj, membuka aurat, dan tidak merasa malu atau bersalah dengan semua penyimpangan yang mereka lakukan tersebut. Salah satunya kemarin sudah dijelaskan adalah karena menganggap enteng, menganggap kecil, menganggap remeh terhadap penyimpangan ini. Padahal ini dosa besar dengan ancaman yang dahsyat. Kenapa ini dianggap dosa besar? Pertama karena melanggar Quran, juga melanggar banyak hadis, dan juga terancam dengan azab yang dahsyat di akhirat. Kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Tidak pernah aku lihat karena di zaman beliau tidak ada dua golongan manusia ini. Adanya nanti di belakang hari, di kemudian hari. Salah satu di antara dua golongan ahli neraka itu adalah nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi semua keterangan tadi menunjukkan bahwa mengumbar aurat, bertabarruj, sufur, dan yang sejenisnya adalah termasuk dosa besar yang tidak boleh dianggap enteng. Kenapa tidak boleh dianggap enteng? Jangankan dosa besar, sekecil apapun dosa wajib dihindari. Kenapa? Karena tidak melihat besar atau kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita melakukan dosa tersebut? Kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang setiap saat nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah putus. Itu setiap detik loh. Setiap detiknya rahmat karunia nikmat Allah tidak pernah terhenti untuk kita, tapi kita membalasnya dengan kedurhakaan sekecil apapun. Ingat, seringan dengan dosa, seringan dengan azab, siksa di akhirat,
adalah sesuatu yang di dunia ini tidak ada bandingannya. Itu yang paling ringan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyatakan inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumrah yagli minha dimaghuh. Sesungguhnya azab yang paling ringan bagi ahli neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya itu disimpan bara api. Dalam riwayat lain bara apinya ini berupa sendal, terbuat dari bara api neraka. Begitu dipakai ubun-ubunnya, otaknya mendidih. Padahal ubun-ubun itu bagian yang terjauh dari tempat bara api tadi, yaitu telapak kaki. Telapak kaki ujung paling bawah, ubun-ubun ujung yang paling atas. Tapi mendidih. Bagaimana dengan kedua kakinya? Bagaimana dengan pinggulnya? Bagaimana dengan badannya? Itu yang paling enteng, yang paling ringan. Bisa dibayangkan kalau azabnya jauh lebih berat lagi daripada itu. Oleh karena itu jangan anggap enteng dosa. Karena menganggap enteng dosa, karakter orang durhaka, orang fajir, orang munafik. Orang mukmin mah melihat dosa itu ibarat melihat ada sebuah gunung besar di atas kepalanya. Dia takut sewaktu-waktu gunung itu jatuh menimpanya, pejet dia. Adapun orang munafik, orang fasik, orang fajir, melihat dosa-dosa sebesar apapun, ibarat ada lalat yang muter-muter di depan hidungnya, kemudian ditepis gitu saja, udah nggak ada bekasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Rasulullah SAW, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajira awil munafiqa yara dhunubahu kadzubab marra ala anfi faqala bihi hakadha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin akan melihat dosa-dosanya seolah-olah dia ini duduk di bawah sebuah gunung yang besar. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Selalu tegang. Coba bayangkan bagi ikhwan akhwat yang ada di perkotaan. Mungkin tidak pernah merasakan, tapi bagi penduduk yang berada di desa-desa di bawah lereng gunung-gunungnya itu kemudian gundul, bukan gunung batu seperti di daerah Timur Tengah yang tidak akan mengalami longsor, bukan. Tapi ini kan terdiri dari tanah dan pasir, kemudian si gunungnya itu gundul. Hujan besar. Sering berita longsor di mana-mana. Rumah kita berada di bawahnya, coba bayangkan. Tegang begitu malam, begitu maghrib, hujan besar dalam jangka waktu yang lama, deg-degan, gak berani ada di sana. Lebih baik ngungsi, khawatir ketika tidur lelap, longsor lalu terkubur. Takut. Nah ini bayangkan seorang mukmin melihat dosa-dosanya. Seolah-olah dia itu duduk di atas sebuah gunung. Khawatir gunung itu menimpanya. Inilah sikap seorang mukmin terhadap dosa. Adapun seorang fajir, orang durhaka, ahlul kabair, orang munafik melihat dosa-dosanya itu seolah-olah ada seekor lalat yang terbang di bawah, di depan hidungnya, lalu dia tepis dengan kedua tangannya, begitu sudah. Inilah
perbedaan antara seorang mukmin dengan seorang fajir, orang durhaka, seorang munafik. Maka jangan anggap enteng dosa. Kalau toh kita punya harapan, Allah itu kan Maha Pengampun. Dosa-dosa itu akan terhapus dengan banyak hal. Dengan kebaikan-kebaikan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa dengan sholat, dengan ini, dengan itu, dan seterusnya. Akhirnya dia itu tetap berada terus-menerus di atas dosa itu dengan anggapan nanti dengan sholat juga terhapus. Nanti dengan kebaikan juga terhapus. Dengan infak sodakoh juga terhapus. Tapi tidak taubat, tidak berhenti, tidak meninggalkan dosa tersebut. Ada yang beranggapan begitu. Ini termasuk sikap menganggap rendah terhadap dosa tersebut. Padahal baik Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih menyatakan dihapuskannya dosa karena kebaikan, dihapuskannya dosa karena sholat, karena sodakoh, karena yang lain-lain termasuk karena tobat, dengan syarat dosa-dosa tersebut dijauhi dan ditinggalkan. Baru akan dihapus dosa tersebut. Kalau tidak dijauhi, tidak ditinggalkan, mah tidak akan terhapus itu dosa dengan sebanyak apapun kebaikan dan ibadah yang kita lakukan. Coba perhatikan beberapa ayat berikut ini. Pertama surah An-Nisa ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang dari diri kamu, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga dengan cara masuk yang mulia. Jadi, dihapuskannya dosa dan dimasukkannya ke dalam surga dengan syarat dijauhinya dosa-dosa besar tadi. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, lihat Al-Quran surah An-Najm ayat ke-31 dan 32. Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Kata Allah, milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, agar Allah memberi balasan terhadap orang-orang yang telah berbuat dosa dengan balasan yang setimpal. Dan Allah memberi balasan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Siapa orang-orang yang melakukan kebaikan yang akan dibalas dengan sebaik-baik balasan? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Kata Allah, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji. Ini nih. Jadi semua yang Allah janjikan akan diampuni dosa, akan diberikan surga, akan diselamatkan dari api neraka dengan syarat jauhi dosa-dosa besar. Termasuk dalil yang tadi dikemukakan dari hadis yang sahih. Di antaranya
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kabair. Kata Nabi SAW, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dalam riwayat lain, wal umrah ilal umrah, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan antara ibadah-ibadah tadi. Salat asar yang tadi kita lakukan, itu menghapus dosa antara zuhur sampai asar. Zuhur yang kita lakukan tadi menghapus dosa dari mulai subuh sampai zuhur. Nanti pada asar mungkin kita melakukan dosa lagi. Maghrib menghapus dosa antara asar sampai maghrib. Begitulah seterusnya. Jumat ke Jumat begitu, Ramadan ke Ramadan begitu, umroh ke umroh juga begitu, penghapus dosa dengan syarat majtunibatil kabair, selama dijauhinya dosa-dosa besar. Kalau sholat terus tapi juga dosa terus, apalagi dosa besar, istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan, maka kemaksiatan yang dilakukan seusai sholat atau seusai ibadah lainnya, itu menjadi indikasi sholat atau ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhaifus Syahri Syawal, qala ba'du salaf, telah berkata salah seorang ulama salaf, kata beliau, man amila hasanah thumma atbaha bil hasanah fadzalika alamatu qabuli hasanatil ula, lianna Allah idza taqabbala amala 'amdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dah. Sesungguhnya apabila seseorang, siapa yang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, apapun ibadahnya, sholat, saum, ngaji, atau apapun, infak, sedekah, melakukan kebaikan, lalu diikuti oleh kebaikan yang kedua. Setelah sholat dia zikir, setelah zikir dia baca berdoa, setelah berdoa dia baca Quran, setelah itu dan seterusnya. Setelah sholat fardu dia sholat sunat. Pokoknya kebaikan diikuti dengan kebaikan. Maka kebaikan kedua ini menjadi tanda kebaikan pertama tadi diterima oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah balas. Dengan cara apa? Diberi taufik, diberi hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya setelahnya. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atbaha bisayyi'ah, fadzalika alamatur radil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, lalu dia ikuti dengan keburukan, selesai sholat dia gibah, selesai sholat dia fitnah, selesai sholat dia umpamanya menyebar hoax melalui media sosial. Selesai melakukan kebaikan dia ikuti dengan keburukan, selesai sholat cekes langsung merokok. Maka keburukan itu menjadi tanda bahwa ibadah tadi itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, tanda diterimanya amal ibadah kita, jauhi dosa-dosa besar seusai melakukan ibadah tadi. Baru diterima. Kalau diterima, salah satu efek dari diterimanya ibadah adalah dihapuskannya dosa selain diperolehnya pahala. Oleh karena itu berkata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala,
setelah mengutip ayat dan hadis tadi. Beliau berkata, hadhihi qa'idatun 'azimatun mujamma'un 'alaiha min ahli sunnah wa hiya annal wa'da minar rabbi jalla wa 'ala aw min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil maghfirah awil jannah awin najah minan nar muqayyadun bi ijtinabil kaba'ir lianna Allah ta'ala yaqulu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima fadalla dzalika ala anna man lam yajtanibha la yuhsalu lahu hadzal jawab. Kata Syekh bin Baz, ini adalah kaidah yang agung yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa janji Allah dalam Al-Quran atau janji Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwa orang itu memperoleh ampunan atau surga atau dibebaskan dari api neraka itu disyaratkan dia menjauhi dosa-dosa besar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk kamu, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Kami akan masukkan kamu ke dalam surga dengan cara masuk yang sangat mulia. Ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah, orang yang melakukan kebaikan, tapi tidak dibarengi dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka tidak akan memperoleh apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib jauhi dosa-dosa besar dan jangan menganggap enteng dosa tersebut. Karena tadi atau beberapa pertemuan yang lalu sudah diterangkan, menganggap enteng ini salah satu penyebab orang berani melakukan dosa tersebut. Oleh karena itulah maka menjauhi dosa termasuk syarat sahnya taubat. Tobatlah, tobat yang salah satu. Wujud nyata dari tobat ini salah satu, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah menjauhi dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Berhenti sudah. Selain syarat lainnya harus ada menyesal. Harus ada tekad yang kuat bahwa tidak akan mengulang dosa itu di masa yang akan datang. Harus ikhlas juga, jangan tobatnya itu karena orang, karena kepentingan dunia, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka siapa yang tobat, dia akan memperoleh banyak faidah. Apa sih faidah dari tobat? Pertama, tentu saja dihapus dosa-dosa. Diberi pahala karena tobat itu perintah Allah, maka melaksanakannya adalah ibadah dan pasti ada pahala. Dihapus dosa, ditambah dikasih pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Bukan kata ustadz, bukan kata ulama, bukan karena orang, bukan perkataan orang, bukan perkataan Nabi SAW, tapi firman Allah dalam Al-Quran. Coba perhatikan surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah atau Rabb kalian akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Diampuni itu dosanya, dihapus tuh. Apa yang dihapus? Catatan dosa itu dalam catatan amalan dia dihapus. Ketika dia melakukan dosa kan dicatat tuh oleh malaikat ya. Begitu tobat dihapus, ya. Dihapus juga azab yang tadinya akan diberikan kepada dia. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Tuh, ayat ini menunjukkan siapa yang tobat, dihapus dosa, dimasukkan ke surga, selain dapat pahala. 3 sekaligus diterangkan faidah dari tobat, dihapus dosa, diberi pahala yang besar, dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan luasnya ampunan Allah ini tak terbatas. Maka jangan sampai putus asa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan olehmu hai Muhammad, hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah berbuat dolim kepada diri sendiri dengan banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa. Asal tobat tadi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Segera lakukan tobat ini sebelum waktu diterimanya tobat ini ditutup. Ada 2 waktu diterimanya tobat ditutup itu. Ditutupnya pintu tobat ada 2. Pertama, secara umum bagi semua orang. Kedua, secara khusus bagi masing-masing individu orang. Adapun secara umum ditutupnya pintu tobat kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Sekarang kan tadi pagi masih dari sebelah timur. Sebenarnya saya tidak memperhatikan, tapi iya kan masih dari sebelah timur, belum dari sebelah barat. Kalau sudah dari sebelah barat, pintu tobat itu ditutup. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang taubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, Allah akan terima taubat. Ini secara umum, siapapun manusianya. Adapun ditutupnya pintu taubat bagi masing-masing individu orang berbeda-beda. Yaitu saat ketika dia sakarat. Ketika si nyawa ini sudah ada di tenggorokan. Sudah tidak bisa berbicara kecuali hanya mengeluarkan suara seperti suara ngorok. Dan waktu sakaratnya setiap orang kan berbeda-beda. Kapannya, di mananya, gimana kondisinya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan selalu menerima taubat seorang hamba selama belum ngorok. Yugharghir itu mengeluarkan suara seperti suara ngorok, yaitu ketika nyawa ini mau dicabut dari diri orang tersebut. Oleh karena itulah maka lakukan taubat sesegera mungkin. Jangan nunggu sakarat. Sakarat kita nggak tahu. Datangnya mungkin mendadak. Jangan nunggu matahari terbit dari sebelah barat. Karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Segera lakukan, segera lakukan, segera lakukan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 54. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dih wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila datang kepada engkau hai Muhammad orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, katakan kepada mereka, keselamatan atas kalian. Allah telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya
bahwa sesungguhnya siapa orang yang melakukan perbuatan buruk di antara kalian, perbuatan dosa karena kebodohan, kemudian setelah itu dia bertobat dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tobat dan memperbaiki diri. Kalau tobat tapi tetap kekeh di atas dosanya, ngeyel ngotot di atas dosanya, musir terus-menerus di atas dosanya, tidak memperbaiki diri, ya tidak akan diampuni. Allah menyatakan, wa aslaha. Setelah itu dia memperbaiki diri, berbuat amal soleh. Maka baru akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah salah satu, tiga di antara faidah dari tobat. Pertama, dihapus dosa. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiganya tentu saja memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, keempat, yang banyak tobat itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu berbuat salah, tobat. Berbuat salah, segera tobat, segera tobat. Allah akan cinta. Orang yang banyak tobat itu Allah akan cinta dia. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat. Al-Baqarah ayat 222. Allah akan mencintai dia. Selain ketika dia tobat, Allah itu amat sangat bahagia, amat sangat gembira, amat sangat senang dengan tobatnya seorang hamba. Dengan kebahagiaan dan kesenangan yang luar biasa. Coba perhatikan hadis berikut ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Rasul SAW bersabda, Lallahu asyaddu farhan bitaubi abdihil mu'min min rajulin fi ardin muhlikah ma'hu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fanama fastayqadha wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'atas ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah itu pasti lebih bahagia, lebih senang dengan tobatnya seorang hamba yang mukmin dibanding bahagianya seorang laki-laki yang berada di negeri, di tempat yang gersang, di tempat yang mematikan, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, di tengah padang pasir yang tandus. Orang itu membawa semua perbekalannya, membawa kuda, di atas kuda itu semua perbekalan yang tersimpan. Makanannya, minumannya, semuanya di sana. Kemudian dia tertidur di suatu tempat. Begitu bangun, kudanya sudah hilang. Sudah tidak ada. Dia cari ke sana kemari, tidak ketemu. Sampai dia terserang oleh rasa haus yang tak terkira. Haus, lapar, lelah luar biasa. Makanannya hilang beserta kudanya. Dia berkata, aku kembali ke tempat aku tertidur tadi. Aku akan tidur lagi menunggu kematian. Dia letakkan kepalanya di atas ininya, di atas lengannya. Menunggu kematian. Tertidur. Begitu bangun ternyata kudanya sudah ada lagi di sampingnya dengan seluruh perbekalan makanan minumannya yang masih lengkap. Coba, kira-kira orang ini senang, bahagia apa gembira? Tiga-tiganya. Senang, bahagia, dan gembira. Saking gembiranya dia salah ucap, salah omong.
Dia ambil tali kekang kudanya sambil berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Bayangkan, itu ucapan-ucapan kufur kalau diucapkan dalam keadaan normal. Tapi ini tidak normal. Saking gembiranya, saking senangnya salah omong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau aku hambamu, engkau adalah Rabbku. Harusnya begitu. Dia terbalik ngomongnya. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah. Dia salah omong saking gembiranya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fallahu asyaddu farhan bitaubatil abdil mu'min min hadha birahilatihi wa zadihi. Allah benar-benar lebih bahagia dengan tobatnya seorang mukmin dari dosanya dibanding kebahagiaan orang tadi setelah memperoleh kembali seluruh perbekalannya. Makanya pantas kalau Allah cinta kepada orang yang taubat. Bikin seneng. Bikin seneng Allah subhanahu wa ta'ala. Bikin bahagia. Atau jangankan begitu ya, kita umpamanya kehilangan dompet. Mungkin kita umpamanya di kereta, di bus gitu ya, tertidur. Begitu sampai di terminal atau di stasiun, kita bangun, kita turun dari kereta, pas mau naik ojol, taksi online atau taksi, pas mau merogoh, HP-nya hilang. HP, tempat uang apa namanya? Dompetnya hilang. Di sana uang ada. Di sana ada kartu ATM, ada KTP, ada SIM, ada segala macam. Waduh, gimana pulang? Lagi sedih, lagi stres begitu, lagi risau, lagi galau, lagi resah, gelisah, kecewa. Tiba-tiba ada yang nyusul, Pak, ini dompet Bapak bukan gitu. Oh iya, dari mana? Tadi saya temukan di jok tempat Bapak duduk di bis atau di kereta tadi. Dilihat isi dompetnya utuh semuanya. Ada dolar, ada euro gitu di sana ya. Ada real, ada rupiah. Saking senengnya, saking berterima. Pasti suka ini orang jujur ini. Nggak dibawa kabur ya. Saking senangnya uangnya diambil semua, dicabut ya. 20.000 nih diberikan kepada dia. Terima kasih. Dikasih tuh. Saking senangnya. Padahal kita bukan orang yang sangat dermawan. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang Jawad, yang Karim. Yang sangat maha dermawan. Melihat seorang mukmin setelah berdosa dia kembali kepada Allah, senangnya bukan main. Bahagianya bukan main. Makanya Allah Azza wa Jalla cinta kepada dia. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah itu amat sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertaubat. Tawabin itu yang banyak taubat. Apa untungnya kalau sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Ya pasti untunglah. Jangankan dicintai oleh Allah, dicintai oleh sama manusia aja untungnya luar biasa. Apalagi yang mencintai kita adalah Raja alam semesta. Penguasa alam semesta ini. Dalam salah satu hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faida ahbabtuhu," ini pertengahan hadis, tidak dari awal. Kepanjangan kalau dari awal. "Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu, wa la in ista'adani fa'idhannahu." Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi matanya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia akan bertindak.
aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia meminta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Tuh, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, masa seperti itu tuh. Oleh karena itulah salah satu di antara faidah dari tobat adalah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan membuat Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat berbahagia dengan tobat kita. Padahal selain Allah Azza wa Jalla, makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, baik lautan, bumi yang kita pijak, termasuk para malaikat, itu gemes dengan kedurhakaan manusia. Mereka itu marah kepada manusia-manusia durhaka dan memohon izin kepada Allah untuk menjadi eksekutor dari turunnya azab kepada mereka. Sebagaimana diterangkan, setiap hari itu lautan itu meminta izin kepada Allah untuk menenggelamkan Bani Adam. Mereka mau meranjah ke daratan dalam bentuk tsunami untuk menenggelamkan manusia yang durhaka. Para malaikat juga meminta izin kepada Allah untuk disegerakan itu azab dan dimusnahkan mereka. Tapi apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, da'u abdi fa inni a'lamu bihi id ansha'tuhu minal ard wa in kana abdakum fasya'nukum bihi wa in kana abdi faminni wa ilayya wa izzati wa jalali in atani laylan qabiltuh wa in atani naharan qabiltuh wa idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'a wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Kata Allah, biarkan hambaku. Aku lebih mengetahui tentang mereka ketika aku menghidupkan mereka di muka bumi ini. Kalau mereka itu hamba kalian, terserah kalian. Mau diapa-apakan juga. Tapi kalau mereka itu hambaku, berasal dariku, iya biar itu tanggung jawabku. Demi keagunganku dan kemuliaanku, bila hambaku yang berdosa, yang durhaka itu datang bertobat kepadaku pada malam hari, aku akan terima tobatnya. Kalau dia datang kepadaku di siang hari, aku akan terima tobatnya. Kalau dia mendekat kepada diriku sejengkal, aku akan mendatangi dia satu depa, dhira, satu hasta kata. Satu hasta itu satu siku, satu depa, satu jengkal segini. Satu hasta itu kira-kira 2 jengkal gitu. 2 kali lipat. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, aku akan datangi dia satu siku, 1 hasta. Dan kalau dia mendatangi aku 1 hasta, aku akan datangi dia ba'an 1 depa. Bukan 1 depa lah, setengah depa. Karena kalau depa di kita kan ukuran kalau kedua tangan kita direntangkan dari ujung ke ujung ini 1 depa kan. Kalau ba'an itu dari ujung kaki ini sampai tengah dada ini. Setengah depa berarti ya. Yang jelas ini 2 kali lipat daripada 1 hasta. Dan kalau dia mendatangi aku dengan berjalan kaki, aku akan datangi dia dengan berlari. Coba lihat respon Allah Azza wa Jalla terhadap upaya manusia. 2 kali lipat. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa in istaghfarani ghafartulah, dan apabila dia minta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia.
Wa in taba ilayya tubtu alaih. Kalau dia bertobat kepadaku, aku akan terima tobatnya. Kalau ada orang yang sangat dermawan, sangat baik, maka aku jauh lebih dermawan lagi, lebih baik lagi daripada dia. Inilah respon Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang apa? Yang berdosa kepadanya tapi berupaya. Oleh karena itulah maka orang-orang yang bertaubat memiliki banyak faidah yang luar biasa. Berdasarkan hal itulah maka yuk kita bertaubat sesegera mungkin dengan meninggalkan semua dosa-dosa, penyimpangan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Nah, kalau ini dilakukan berarti terperbaikilah diri kita, terbersihkanlah kita dari dosa-dosa dan noda-noda, terselamatkanlah kita dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada lagi sikap menganggap enteng, menganggap remeh kepada dosa yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini. Insya Allah nanti di masa yang akan datang kita akan berbicara tentang bagaimana cara memperbaiki diri dan bisa berhenti dari semua dosa tadi. Seringkali kan kita sadar bahwa ini tahu dosa. Tahu harus berhenti, tahu harus tobat, tahu harus meninggalkan. Tapi caranya gimana? Bingung. Masih suka, masih senang, masih betah melakukan dosa-dosa tersebut karena rata-rata dosa itu sangat-sangat menyenangkan. Coba tanya kepada para pemabuk, tahu nggak mabuk itu dosa? Tahu. Tahu nggak harus tobat? Tahu. Tahu nggak itu dosa besar? Tahu. Tahu nggak ancamannya neraka? Tahu. Kenapa masih dilaksanakan juga? Ya, tanya ke ibu-ibu. Biasanya kan kalau berkumpul tuh langsung majelis ngerumpinya terbentuk. Sebut si fulan, sebut si fulanah, lalu terjerumus ke dalam ghibah. Sadar nggak itu dosa? Sadar. Tahu nggak harus berhenti? Tahu. Tapi kenapa nggak berhenti juga? Jadi banyak orang yang ingin tobat, ingin berhenti dari dosa, tapi tidak bisa. Tidak mampu. Bagaimana caranya? Insya Allah kita akan bahas hal ini di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Abdul Ghaffar di studio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung atau melalui pesan singkat. Untuk pertanyaan langsung di layanan telepon, baiklah kita coba angkat di layanan telepon untuk para pendengar ataupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nah, silakan. Halo. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana, Pak? Ya, silakan. Dengan siapa? Ini dari Jumarganto di Bogor. Dari Bogor ya, silakan Pak. Ya. Ini Pak mau nanya itu. Ya. Kalau masalah nisfu Sa'ban itu memang ada tuntunannya. Nisfu Sa'ban. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari Bogor bertanya tentang nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban artinya pertengahan bulan Sa'ban ya. Ada nggak ibadah yang spesial dilakukan? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif
bab wadhaifus syahri Sya'ban. Wadhaif di sini maksudnya adalah jenis-jenis ibadah yang disunahkan, disyariatkan di bulan Sya'ban. Beliau menyatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan ibadah-ibadah tertentu di bulan Sya'ban, termasuk memberi kabar gembira tentang datangnya bulan Sya'ban. Siapa yang memberi kabar gembira dengan datangnya bulan Sya'ban, akan Allah bebaskan dia dari api neraka. Ini tanpa sanad, tanpa rawi sama sekali. Alias hadis ini palsu. Termasuk keutamaan saum ataupun sholat malam. Baik di malam-malam tertentu, termasuk di pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban ataupun yang lainnya. Seluruh riwayat-riwayat tentang hal itu la aslalah. Tidak ada asalnya. Ini para ulama ahlul hadis yang menjelaskan demikian. Bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka bulan Sya'ban tidak ada kekhususan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu baik siangnya atau malamnya, baik sholatnya ataupun saumnya, sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita boleh melakukan saum di bulan Sya'ban, saum sunnah, seperti di bulan yang lainnya, baik Senin Kamis, atau Ayyamul Bid seperti kemarin, sampai hari ini tanggal 15 bulan Sya'ban ya. Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau saum Daud atau saum sunat yang lainnya ya. Tahajudnya setiap malam silakan. Itu sama dengan bulan-bulan lainnya, tidak ada keistimewaan atau keunggulan apapun, boleh kita lakukan tanpa meyakini ada kekhususan tertentu yang spesial di bulan ini. Adapun kalau umpamanya melakukan ibadah tertentu dengan keyakinan spesial bahwa di bulan ini dilipat gandakan, bahwa bulan ini memperoleh balasan-balasan tertentu yang berbeda dengan ibadah di bulan lainnya, maka itu tidak didasarkan kepada nas yang sahih. Oleh karena itu, silakan lakukan ibadah di bulan Sya'ban seperti ibadah-ibadah di bulan lainnya, baik saumnya di siang harinya, saum sunnah, ataupun sholat malam di malam harinya, ataupun membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi SAW, dengan keyakinan sama dengan bulan-bulan lainnya, tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan, karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu semuanya bukan berasal dari Rasul SAW, dan tidak boleh kita ikut menyebarkannya. Menyebarkannya berarti ikut berdusta atas nama Rasul SAW. Beliau bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Harus takut kalau umpama kita dapat postingan, dapat sharing dari grup, dari teman-teman tentang hadis-hadis bulan Sya'ban yang ternyata palsu, maka stop di kita ya. Stop di kita, jangan lagi sampai disebarkan ke yang lain. Kalau umpamanya kita memiliki tulisan yang membantah hal itu secara ilmiah dari para asatidz kita, boleh itunya yang disebarkan supaya orang-orang tahu tentang hal ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat untuk pertanyaan pertama. Dan berikutnya, datang pertanyaan dari pesan singkat, seorang ikhwah yang bertanya, Bapak Soleh Haji di Bengkulu, Ustadz, saya ingin bertanya, apakah dengan melaksanakan sholat taubat 2 rakaat dapat menghapuskan dosa besar? Terima kasih atas jawabannya. Nah, Ustaz. Bapak Soleh Haji di Bengkulu, barakallahu fiik. Jangankan sholat taubat 2 rakaat. Sholat fardu yang 5 waktu saja, kalau syarat-syarat taubat tidak terpenuhi, tidak akan menghapus dosa. Kalau tidak menjauhi dosa-dosa tersebut, tidak berhenti,
Tidak bertekad untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Tidak ada penyesalan, tidak ada berhenti. Sholat. Mana yang lebih utama? Sholat tobat 2 rakaat ataukah sholat fardu yang 5 waktu? Tentu saja sholat fardu yang 5 waktu lebih utama. Wah, dan sholat fardu yang 5 waktu menghapus dosa-dosa. Sholawatul khams. Sholat yang 5 waktu itu mukaffiratun limam bainahun. Itu menghapus dosa-dosa di antara majtunibatil kabir. Tapi dengan syarat selama dijauhinya dosa-dosa besar. Apalagi kalau sholat tobat 2 rakaat. Ya. Tidak akan menghapus dosa kalau tidak menjauhi dosa-dosa besar, tidak memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan tadi. Makanya di kalangan para ulama hanya menetapkan 7 syarat tobat, tapi 7 syarat ini tidak ada yang namanya sholat tobat. Tidak ada harus sholat 2 rakaat dan lalu disebut dengan sebutan sholat tobat. Tidak. Ya, 7 ini pertama wajib ikhlas karena Allah. Karena tobat ini ibadah, semua ibadah harus ikhlas. Bukan karena dunia, bukan karena pura-pura, karena ingin dipuji orang, tapi benar-benar lillah. Kedua, berhenti dari dosa itu. Ketiga, menyesal telah berbuat itu. Keempatnya adalah bertekad tidak mengulang di masa yang akan datang. Kalau ada rencana sekarang tobat dulu sebulan. Nanti bulan yang akan datang baru. Sekarang musim corona berhenti dulu dari dosa. Berhenti tobat. Nanti kalau sudah tidak ada lagi corona berbuat lagi. Berarti itu enggak tobat. Tidak sah tobatnya. Tidak diterima tobatnya. Itu yang keempat. Yang kelimanya, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau pernah ngambil barangnya, kembalikan. Kalau umpamanya pernah menzoliminya dengan cara menghinanya, memukulnya, datang gentleman ke dia, minta maaf, silakan kalau mau dibalas. Kembalikan lagi hak itu kepada dia. Keenamnya, lakukan tobat itu sebelum sakaratul maut. Ketujuhnya, lakukan tobat itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Itu 7 syarat sahnya tobat. Dan tak ada yang menyatakan harus melakukan sholat 2 rakaat yang disebut sholat tobat. Tidak. Ya, pokoknya lakukan 7 persyaratan tadi, maka insya Allah itu yang disebut dengan taubatan nasuha, dosanya akan dihapus, dapat pahala. Pokoknya semua faidah taubat tadi akan Allah berikan. Adapun kalau hanya sholat 2 rakaat yang disebut sholat taubat, tapi 7 syarat tadi tidak dilakukan, maka tidak sah taubatnya, tidak diterima dan dosanya utuh. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa yang telah menyimak di kesempatan sore hari ini. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di line telepon bagi Anda yang ingin terhubung. Baik, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana, Pak? Dari Nazwar di Riau, Pak. Di Riau. Silakan, Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kalau saya tanyakan itu, ya, mohon maaf, Bapak. Sebelumnya, mohon dikecilkan dulu volume radio atau televisinya, sehingga suara dapat kami terima dengan baik, Pak. ya. Ya. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya mau tanyakan itu perbedaan hadis dengan hadis kursi, Pak. Ya, itu masih ragu saya mengetahuinya. Dan itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, Ustaz, silakan. Ya, Bapak dari Riau, apa perbedaan hadis Nabi SAW dengan hadis Qudsi? Kalau hadis Qudsi itu firman Allah Azza wa Jalla, akan tetapi susunan kalimatnya, redaksionalnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadis
Nabi SAW, yaitu baik isinya ataupun redaksionalnya dari Nabi SAW. Walaupun dari Nabi, dua-duanya tetap dianggap wahyu karena semua yang dikatakan oleh Nabi tidak pernah lepas dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berkata dari hawa nafsunya. Semua yang dikatakannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya, hadis kursi statusnya sama dengan hadis Nabi SAW, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa palsu. Banyak hadis kursi tapi palsu banyak. Tergantung nanti hasil pemeriksaan para ulama terhadap sanad dan rawi. Sanad itu adalah silsilah atau rangkaian keterkaitan para rawi, antar rawi dengan rawi, ada hubungan guru dengan murid enggak, sezaman enggak, bertemu enggak, dan seterusnya. Terputus ataukah nyambung. Itu sanad. Kalau rawi adalah orang yang meriwayatkannya. Apakah orang yang meriwayatkannya ini dhabit, artinya hafalannya bisa dipercaya nggak, kuat, atau suka lupa, atau suka salah, dan seterusnya, ataukah dia adil atau tidak. Kalau adil ini aspek karakteristik si rawi. Apakah dia jujur atau suka berdusta? Apakah dia amanah atau suka memanipulasi ucapan atau berita, dan seterusnya, ya. Nah, hadis kursi sama, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang palsu. Hadis kursi yang sahihnya, yang hasannya itu yang harus kita ambil. Adapun yang dhaif dan yang apalagi yang palsunya ya sama terhadap hadis Nabi. Biasa itu harus ditolak selama tidak ada syawahid atau tawabi atau penguat terhadap hadis dhaif yang tidak dhaif sekali, ya. Adapun kalau hadis palsu mau ada penguat mau tidak, itu mah tetap tidak boleh untuk kita terima, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di line telepon bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan sore hari ini. Silakan. Naam, halo. Ya. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Bapak Ahmad dari Rahul, Riau. Pak Ahmad di Riau, silakan Pak. Bagaimana saya untuk hafalan ayat sholatnya itu cuma ayat-ayat pendek aja Ustaz. Jadi bagaimana cara membaca menerapkan kulhuwallah setiap rakaatnya itu, apa kulhuwallahnya yang duluan, setelah itu baru surat yang lain, atau bagaimana rakaat selanjutnya gitu. Bagaimana Pak penerapannya dalam salat? Supaya kita bisa membaca setiap rakaat itu kulhuwallah, kan ada sahabat Nabi setiap rakaat itu membaca kulhuwallah gitu. Nah. Baik, ditunggu jawaban dari Ustaz, ya. Urutan-urutannya gimana? Nah, ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaan yang telah disampaikan. Ditunggu nasihat dari Ustaz. Baik Ustaz, silakan. Barakallahu fiik Bapak dari Riau barusan. Bagaimana kalau hafalan kita hanya sedikit? Hanya umpamanya 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selain itu tidak hafal. Bagaimana penerapannya di dalam sholat? Baik, Pak. Pertama, sebagai seorang muslim, wajib kita memberikan perhatian sebesar yang kita bisa berikan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sumber dari agama kita. Kalau kita tidak pernah memberikan perhatian, bagaimana kita bisa mengetahui isi dari pesan Allah untuk kita? Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa menerapkannya? Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengalokasikan waktu khusus untuk belajar Al-Quran, membacanya, plus menghafalkannya.
Ada waktu untuk membaca secara musalsal, ada waktu untuk menghafalkan, menambah hafalan. Kalau bisa ada waktu untuk mempelajari isinya, ya. Sehingga waktu sholat kita memiliki banyak alternatif surat dan ayat yang bisa kita baca. Itu yang pertama. Jangan sampai kita ini cuek kepada Al-Quranul Karim. Ingat, ini adalah wahyu Allah. Kumpulan wahyu Allah, firman Allah yang diturunkan untuk kita. Allah turunkan untuk kita, kita cuek. Maka itu yang bisa mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Rasul SAW bersabda, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah atau alasan yang menyelamatkan kamu atau yang mencelakakan kamu. Al-Quran itu hujjah atau alasan yang bisa menyebabkan kamu ke surga atau kamu ke neraka. Kamu akan ke surga dan selamat dari azab neraka kalau kamu kasih perhatian kepada Quran. Kamu akan ke neraka, akan tertimpa murka azab Allah kalau kamu cuek terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Oleh karena itu berikan perhatian, hafalkan, hafalkan, hafalkan. Belajar, belajar, belajar. Harus disisihkan waktu. 24 jam sehari semalam, masa 5-10 menit saja tidak disisihkan waktu untuk itu. Ya. Nah sekarang selama proses belajar dan menghafal, kita cuma hafal 3 surat. Bagaimana penerapannya di dalam sholat? Ya, baca saja seadanya. Sesuai dengan apa yang kita hafal. Baca iftitah, fatihah, lalu surat yang kita hafal. Kalau yang kita hafal hanya kulhu lagi, ya apa boleh buat itu saja. Habis apa lagi? Nggak ada lagi yang dihafal selain itu. Baca lagi itu. Walaupun berulang setiap rakaat itu baca Al-Fatihah dengan kulhu, Al-Fatihah dengan kulhu, Al-Fatihah dengan kulhu. Karena hanya itu-itunya yang dihafal, ya apa boleh buat. Gimana lagi? Tapi wajib kita menambah hafalan. Ya, tunjukkan bahwa kita ini muslim yang komit kepada agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, boleh nggak kita dalam sholat ingin panjang bacaan sholat kita, tapi hafalan kita terbatas. Yang kita hafal cuman kulhu, tapi ingin agak panjang. Boleh nggak kita dengan membaca mushaf? Jadi ketika sholat baca mushaf, gitu ya. Ya jawabannya kalau pertanyaan boleh atau tidaknya boleh, tapi tidak afdal. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dilakukan dalam sholat tidak bisa dilakukan kalau melihat mushaf. Salah satunya adalah selama sholat pandangan kita harus ke tempat sujud. Kalau melihat mushaf berarti tidak ke tempat sujud. Terus selama sholat kita melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Seperti memegang mushaf, harusnya sedekap ini memegang mushaf. Terus kita harus membuka lembaran lagi, ya. Nah, itu memang tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat. Istilahnya mafdul. Mafdul itu lawan dari afdol. Kalau afdol lebih utama, kalau mafdul kurang utama, ya. Nah, lakukan itu kalau mau dalam sholat sunat boleh. Tapi usahakan dalam sholat wajib dari hafalan kita, maka tambahlah hafalan kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat Bapak Yusuf di Balikpapan. Bertanya Ustadz, bagaimana menggabungkan kandungan hadis tentang semua anak Adam pasti berdosa dan sulitnya istiqomah dengan taubatan nasuha dan Allah mencintai orang yang sering bertaubat. Sedangkan orang sering yang taubat itu pasti sering mengulang dosa yang atau membuat dosa yang baru, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fik, pertanyaan yang bagus ya. Tadi dikatakan bahwa Allah itu mencintai orang-orang tawabin. Tawabin itu banyak tobat. Kalau banyak tobat berarti banyak melakukan kesalahan nggak ya? Itu selaras dengan hadis yang tadi dikemukakan.
kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'un at-tawwabun wa khairul at-ta'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti khatta'un. Rasul SAW tidak menyatakan khati'un, tapi khatta'un dengan sigat mubalaghah. Maknanya selalu atau sering berbuat salah. Semua bani Adam sering berbuat salah, berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang tawwabun, yang banyak taubat. Ya. Apakah orang banyak taubat berarti banyak melakukan kesalahan? Namanya manusia ya. Setiap salah langsung sadar, setiap salah langsung sadar, setiap salah langsung sadar, langsung bertobat. Baik taubat salah itu adalah mengulang kesalahan yang lama tanpa direncanakan, tanpa di planning sebelumnya, ataupun dosa baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita sudah tobat dari dosa ini, tapi kemudian melakukan dosa itu, tobat lagi dari dosa itu. Kalau sekarang dosanya mengulang dosa yang lama, apakah tobat yang pertama tadi terhapus? Tidak. Kalau umpamanya seseorang dosa lalu tobat, dia bertekad tidak mengulang kembali. Sudah bertekad tidak akan mengulang kembali. Tidak ada rencana untuk mengulang kembali, maka sudah sah tobatnya, menghapus dosanya. Adapun sebulan, 2 bulan kemudian karena iman yang menurun, karena lingkungan yang sangat tidak mendukung dan seterusnya, kemudian tanpa direncanakan, dia terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama, tanpa direncanakan. Maka itu adalah dosa baru yang wajib ditobati tanpa menghapus tobat yang pertama dulu. Tobat yang pertama sudah selesai. Berpahala dan menghapus dosa yang dulu. Ini dosa baru yang dibuat tanpa direncanakan. Makanya tidak ada syarat tobat, tidak mengulang kembali dosa yang lama. Itu bukan syarat tobat. Syarat tobat adalah bertekad tidak mengulang lagi. Berencana tidak akan mengulang lagi. Bertekad. Tapi ternyata karena situasi, karena kondisi, tanpa direncanakan terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama, itu mah dosa baru lagi yang wajib ditobati. Tobat yang pertamanya sudah selesai. Sudah diterima oleh Allah. Sudah menghapus dosa dan sudah memperoleh pahala di tobatnya yang lama. Ini tobat baru. Ya, oleh karena itulah maka salah satu ciri orang yang bertakwa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah dosa, nggak ada orang yang tidak pernah dosa. Sekali para sahabat juga ada banyak yang terjerumus ke dalam dosa. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, nggak ada. Allah menyatakan, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kata Allah, orang bertakwa itu orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam fahisah, alladzina idza dzalamu anfusahum, alladzina idza fa'alu fahishatan, kalau mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ini dosa besar. Au dzalamu anfusahum, atau zalim terhadap diri sendiri, ini juga dosa besar. Ini orang bertakwa nih. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus dalam dosanya padahal tahu itu dosa. Ini orang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang bertakwa adalah orang yang bila terjerumus dalam dosa, termasuk dosa besar. Dalam ayat ini dosa besar, yaitu fahisyah, perbuatan keji, dan dolim kepada diri sendiri. Mereka cepat taubat. Bedanya dengan orang durhaka, setelah berbuat dosa, mereka tidak ingat kepada Allah, tidak taubat. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil sebuah riwayat
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iblis, berkata iblis, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fa yahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu berbuat dosa. Tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Tobat. Setelah tobat, diterima tobatnya, dihapus dosanya. Kan rugi iblis, sudah capek menggoda sampai terjerumus dalam dosa, setelah itu tobat. Rugi iblis. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan manusia dengan hawa nafsu. Aku bisikan kepada mereka bisikan-bisikan berupa argumentasi yang membenarkan kesalahan yang sudah dilakukannya. Justifikasi, apologi. Diberi aja alasan tadi nggak salah. Tadi itu benar, jadi kalau nggak salah, kalau benar nggak perlu tobat, nggak perlu berhenti. Fayahsabuna annahum minal muhtadin, lalu dia menyangka dirinya adalah orang yang peroleh petunjuk. Makanya tidak tobat. Betapa banyak orang melakukan kesalahan, ditegur, diingatkan, dia berargumentasi, dia membela diri, bukan sadar lalu tobat berhenti dari dosanya, malah membela diri dengan mengemukakan berbagai macam uzur dan alasan. Akhirnya tidak berhenti dari tobatnya, tidak merasa salah dengan dosa yang dilakukannya. Itu yang menyebabkan orang tidak tobat. Dan itulah orang fasik, orang durhaka, dan orang munafik. Adapun orang bertakwa, begitu dosa, langsung dia sadar, ingat kepada Allah, lalu tobat. Begitu terjerumus dalam dosa, ya, baik direncanakan ataupun tidak. Mungkin apa yang tidak itu karena terkondisi oleh lingkungan, karena iman yang turun, karena kebodohan, karena macam-macam, terjerumus dalam dosa, tobat lagi. Setiap hari mungkin orang, termasuk orang soleh, berdosa mungkin, lalu tobat. Berdosa lagi, tobat lagi. Ya, makanya disebut tawabin, orang yang banyak tobat. Ya, betul. Apakah orang yang banyak tobat menunjukkan dia banyak melakukan dosa? Ya, sebagai manusia, ya, manusiawi. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti melakukan banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang selalu tobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, jadi sekali lagi orang soleh, orang takwa bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang ketika berdosa langsung eling, ingat, dan beristighfar, meminta ampunan, bertobat dari dosanya. Makanya disebut dengan at-tawwabun. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Abdul Ghaffar ya. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, sebuah pertanyaan dari pesan singkat yang datang dari seorang ikhwah di Gunung Kidul. Ustadz ingin bertanya, jikalau seseorang telah bertaubat lalu tidak mengulangi kesalahan yang sama, namun setelah bertaubat mengalami beberapa kesulitan dalam hidup dan dihinakan orang-orang di sekelilingnya, serta banyak berdoa, namun belum juga terkabul, apakah hal tersebut menunjukkan Allah belum menerima taubat kita? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik ikhwan yang barusan bertanya. Sudah taubat, berhenti dari dosa-dosa, tapi ada efek buruk secara sosial, secara ekonomi. Secara sosial dihinakan orang, dilecehkan orang, secara ekonomi kok terpuruk. Apakah ini bukti bahwa tobatnya tidak diterima? Enggak. Tobatnya kalau sudah memenuhi persyaratan, insya Allah diterima. Ya. Adapun dua hal tadi, secara sosial mengalami masalah, secara ekonomi mengalami masalah. Pertama itu sunnatullah. Pasti itu akan teralami, ya. Yang kedua sekaligus sebagai penguji kesabaran dia. Benar nggak tobatnya ini?
Dikasih nih ujian, sebentar saja, sabar nggak? Atau nanti setelah diberikan ujian tersebut ternyata dia belot lagi, balik lagi ke kesalahan yang lama, berarti tidak sabar. Nah, sebagai contoh, seseorang tobat dari dosa umpamanya seorang yang tadinya kalau dia seorang wanita ya, seorang wanita tidak menutup aurat lalu tiba-tiba menutup aurat. Yang tadinya hanya pakai jilbab gaul sekarang menjadi jilbab syar'i. Yang tadinya masih membuka wajah sekarang memakai cadar. Ada efek secara sosial? Ya ada. Itu sunnatullah. Orang jadi aneh, orang jadi kaget, orang jadi mengucilkan. Dan itu pasti teralami. Nabi SAW menyatakan, Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya dianggap sebagai ajaran yang asing, yang aneh. Dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap asing, dianggap aneh seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang diasingkan, yang dianggap aneh, yang dikucilkan. Siapa yang dikucilkan itu? Kalimat selanjutnya dalam hadis ini berbeda-beda. Ada riwayat yang menyatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah kami yang sudah dirusak banyak orang, yang sudah memperbaiki lagi sunnah Nabi. Dalam riwayat lain alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang banyak dimatikan oleh orang. Ini pastilah dikucilkan. Tidak ada seorang pun nabi yang membawa ajaran yang benar kecuali pasti dikucilkan, diejek, dihina, dimusuhi, bahkan diusir, bahkan dibunuh. Para ulama, para duat, para dai, para asatid juga pasti mengalami hal itu. Demikian juga ikhwan-ikhwan yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Secara sosial ya, sabar. Itu tanda bahwa kita itu benar. Masa mau meningkat iman nggak ada ujian? Nggak bisa. Di sekolah juga dari kelas 1 mau naik ke 2 ada ujian, dari kelas 2 ke kelas 3 ada ujian terus. Makin tinggi level pendidikan makin sulit ujiannya. Malah dari kelas 6 ke kelas 7 harus ada ujian nasional. Terus SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi mau naik level itu, mau lulus dari ujian itu lebih bukan ujian lagi, tapi harus nyusun tugas akhir, skripsi, diuji dan seterusnya. Lebih sulit lagi. Karena memang levelnya lebih tinggi, ya. Jangan berharap kalau kita naik iman kemudian hidup ini secara sosial, secara ekonomi akan tambah mudah bagi kita. Enggak. Adapun secara ekonomi juga ya sangat mungkin tergantung dosa yang kita tobati. Kalau selama ini dosa yang kita tobati adalah riba, kita hidup bergelimang riba, serba mudah secara ekonomi, tapi nggak ada barokah. Sekarang berhenti, aduh susah nih. Akhirnya berkuranglah penghasilan kita, ya. Atau umpamanya ada jual beli dengan sistem yang secara syar'i dilarang. Akhirnya kita tahu itu haram, berhenti. Akhirnya secara ekonomi kesulitan mencari usaha baru amat sangat susah. Ya itu wajar, itu sunnatullah. Tapi tunggulah sesaat, sebentar. Ujian dari Allah. Kalau kita sabar sampai Allah mengetahui kesabaran kita, maka Allah Azza wa Jalla akan mengganti dengan ganti yang berlipat-lipat, ya. Jadi tetaplah istiqamah di atas taubatnya tersebut, tetap sabar, tegar di atas semua masalah yang muncul akibat dari taubat kita, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla merizkikan sikap istiqamah kepada kita. Allahumma rzuqnal istiqamah, ya. Ya cukup sampai sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali esok ya, hari Jumat sore dengan kajian Tauhid di gelombang dan TV yang sama. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.